lahir normal, untuk lahir normal berapa sih, maksudnya berapa hari sih dirawatnya bunda gitu. Jadi kalau untuk kita lahir normal biasanya kita tuh dirawat cuma 5 hari bunda, tapi kalau tindakan kita tuh operasi atau SC itu biasanya 7 hari, tapi itu tergantung tempat bersalinnya bunda. Jadi kalau kayak kasusnya saya dulu waktu hamil anak pertama itu, karena memilih klinik swasta, waktu itu juga secara SC jadinya saya 10 hari bunda. Jadi kemarin di rumah sakit daerah katanya kalau untuk normal tuh cuma 5 hari dan yang SC tuh 7 hari. Jadi memang beda-beda ya, kita tidak bisa menyamaratakan. Nah kemudian untuk fasilitas kamar juga sama bunda, ada fasilitas kamar standar dan VIP. Jadi itu mah tergantung bunda aja mau milih yang mana. Kemudian nanti bunda kalau sudah masuk ke semester 3, udah beberapa minggu lagi mendekati HPL, nanti bunda akan ditanya lebih detail lagi mengenai satu jenis persalinan. Kenapa ditanya jenis persalinan? Mungkin kalau untuk yang hamil pertama biasanya mungkin nggak ditanya ya, karena dokter sudah menentukan ya, kalau udah ini udah bagus semuanya, kondisi kehamilannya juga bagus, mungkin dokter akan langsung obrolannya langsung ke normal. Kenapa saya ada pertanyaan jenis persalinan? Karena memang ini anak kedua, jadi anak pertama saya SC, jadinya ada pertanyaan. Nah jadi karena kandungan saya alhamdulillahnya sehat, dengan posisinya juga udah bagus, jadi dokternya nanya ke saya, jadi maksudnya mau lahir SC lagi apa normal gitu, dan saya memilih normal gitu. Dan yang kedua nanti akan ditanyakan mengenai jenis kamar, jadi nanti bunda akan ditanya mau jenis kamar yang mana. Jadi kenapa itu ditanyanya itu maksudnya jauh-jauh hari sebelum bunda lahiran, karena biar nanti bunda masuk tuh sudah ada data bunda dengan data bunda, jadi tinggal bundanya tuh udah nggak harus ditanya-tanya lagi gitu. Kemudian nanti akan ditanya mengenai nanti tuh bunda mau ASI apa susu formula gitu. Kenapa ya yang kayak gini aja kok ditanyain gitu? Karena nanti tuh akan berpengaruh terhadap pelayanan perawatnya atau bidannya terhadap kita. Contoh misalkan hari pertama tuh ASInya belum keluar, nanti ada pijat payudara kah, atau ada semacamnya konseling mengenai menyusui juga gitu. Jadi gunanya itu ya bunda. Nah kemudian nanti ada yang terakhir, ada makanan, ditanya makanan ada alergi apa gitu. Jadi kemudian karena saya orang asing dan kebetulan memang saya muslim, jadinya ada banyak makanan yang saya tidak makan. Contoh misalkan babi sama alkohol, karena di Jepang kan mayoritasnya tuh non muslim bunda. Jadi kebanyakan makanannya itu ada mengandung babi sama alkohol. Jadi kita tuh harus benar-benar harus benar-benar bilang gitu ke tenaga kesehatannya kalau misalnya yang tidak kita makan tuh misalnya babi sama alkohol gitu. Jadi soalnya nanti pas udah kita masuk rumah sakit tuh kan pasien banyak nih bunda, jadi nggak hanya negara kita aja gitu, jadi ada dari Jepang, ada negara mana, jadi si menunya biasanya sama untuk perharinya. Nah jadi kalau untuk khusus kita karena sudah request dari awal makanannya, jadi nanti itu sesuai nama gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak makan babi, nanti akan diganti dengan yang lain gitu bunda. Jadi itu benar-benar harus jadi list bunda supaya bunda juga langsung ditanyain gitu. Jadi nah mungkin itu yang biasanya. Jadi untuk biaya persalinan bunda, jadi di sini juga biaya persalinannya berbeda-beda, nggak sama semuanya harga segitu, enggak. Jadi tergantung kita mau milih klinik swasta atau rumah sakit pemerintah. Nah jadi kalau klinik swasta biasanya mungkin agak lebih mahal ya dibanding rumah sakit pemerintah, karena pengalaman saya dulu waktu lahir anak pertama, saya di klinik swasta waktu itu SC itu tidak tercover semua bunda. Jadi saya nambah sekitar 150.000 yen gitu. Dan juga
waktu itu saya dirawat 10 hari gitu. Jadi memang harganya berbeda. Dan yang kemarin di rumah sakit pemerintah, karena saya normal juga, terus itu cuma apa ya, biayanya 472.000. Nah kan yang tercover cuma 420.000 Bunda. Nah jadi saya tuh nambahnya 52 ribunya gitu. Jadi kemarin saya cuma nambahin 52.000, udah mencakup dari kita perawatan kita sampai benar-benar nanti kita tuh keluar gitu dari rumah sakit gitu Bunda. Nah mungkin itu aja Bunda, pengalaman bagaimana saya dulu hamil dan melahirkan di Jepang, dan apa aja yang harus dipersiapkan dan apa aja yang harus kita list nih, apa yang harus kita tanyain ke dokter atau ke tenaga kesehatan. Jadi biar kitanya tuh nggak ngeganjal gitu Bunda. Kadang kalau kita ingatnya pas udah di rumah, aduh ini kok nggak ditanyain ya gitu. Jadi mending sama Bunda di list dulu gitu. Jadi mudah-mudahan video ini sedikit banyaknya membantu Bunda yang sedang mencari informasi mengenai bagaimana hamil dan melahirkan di Jepang tuh seperti apa gitu. Pengalaman yang saya share ke Bunda mengenai mengenai pengalaman saya hamil dan melahirkan di Jepang, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa Bunda klik tombol subscribe-nya, dan kalau Bunda suka dengan video ini, Bunda like dan bisa share ke sosial media Bunda. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam kenal dari saya. Assalamualaikum.